Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 33833385 Bab 3383 Landen Sen vs Liu Baimei. Awalnya, Liu Baimei berpikir bahwa kultivator yang menantangnya adalah seorang master, tetapi ia tidak berharap itu menjadi sampah dari puncak abadi manusia. Selain fakta bahwa Landen Sen adalah tuan muda Huang Huaguan, Liu Baimei merasa bahwa orang ini pasti telah melewati pintu belakang untuk mendapatkan tempat kedua di billboard. Dia langsung bosan. Liu Baimei memiliki harga diri yang sangat kuat, dan merasa bahwa Landen Sen tidak layak berduel dengannya, dan hanya mengajukan kondisi seperti itu. Landen Sen sedikit lucu secara tidak sadar, dan berkata dengan acuh tak acuh, saya mendengar bahwa putra Raja-Raja Wali adalah arogan dan arogan. Ketika saya melihatnya hari ini, itu persis sama dengan rumor. Kamu tidak berpikir aku punya hak untuk bertarung denganmu. Tuan muda ini masih berpikir bahwa kamu hanyalah nama yang sia-sia. Biarkan aku mengambil 3 gerakan tanpa syarat dan masih tidak bisa melawan kamu. Kamu bodoh seperti tuan muda. Kondisinya harus diubah. Setelah aku melakukan 3 gerakanmu, kamu dan aku akan bertarung secara normal. Bagaimana menurutmu? Liu Baimei berkata dengan suara dingin, sombong. Setelah 3 gerakan, tubuh fisik Anda sudah lama tidak ada. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk melawan putra ini? Landen Sen tersenyum dan berkata, hahaha, apakah Anda begitu yakin bahwa Anda dapat menghancurkan tubuh saya dalam 3 pukulan? Liu Baimei, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Jika tuan muda bergerak sedikit di lingkaran ini, bahkan jika saya kalah. Begitu dia menyelesaikan suaranya, Landen Sen menjentikkan jarinya, dan sejumlah besar busur ungu menggambar lingkaran dengan diameter kurang dari 1 meter di bawah kakinya. Wow! Ada keributan di antara hadirin. Semua murid Huang Huaguan yang menyaksikan pertempuran merasa bahwa kata-kata Landen Sen agak sombong. Betapa Master Liu Baimei. Jika ketiga gerakan tidak bisa mengguncang Landen Sen di puncak abadi, dia bisa bunuh diri. Batu perak yang tersembunyi di langit juga sedikit mengernyit, yang tidak mudah dilakukan oleh Landen Sen. Meskipun Liu Baimei hanyalah seorang murid biasa, kekuatannya jauh lebih kuat daripada penatua Huang Huaguan rata-rata, dan dia bahkan bisa melawannya bolak-balik. Karena itu, dalam kegelapan, Yinsi selalu merasa bahwa Landen Sen tidak sesederhana yang dia kira. Berdiri di tengah lingkaran, Landen Sen melirik Liu Baibros dengan dingin dan berkata, jika kamu tidak bisa mengguncang tuan muda ini dengan 3 gerakan berurutan, kamu tidak akan memenuhi syarat untuk menghindari pertempuran saat itu. Bagus. Terserah kamu. Liu Baimei berkata dengan ekspresi muram, karena tuan muda dengan basis kultivasi yang lemah sangat tidak yakin apa yang baik atau buruk, dia tidak repot-repot berbicara omong kosong dengan pihak lain, dan hanya menyetujui permintaan Landen Sen. Ada keributan di antara hadirin. Landen Sen harus menerima 3 gerakan Liu Baimei begitu dia muncul, yang sedikit merugikan. Karakter Liu Baimei terkenal sombong dan angkuh, dan dia tidak meninggalkan kasih sayang dalam tembakannya. Bahkan jika lawannya adalah tuan muda Huang Huaguan, tembakan mungkin tidak sopan. Namun, ini baik-baik saja, Landen Sen tidak mengerahkan semua kekuatannya dalam pertempuran sebelumnya. Kali ini, para murid berharap untuk melihat kekuatan sejati Landen Sen dalam pertempuran ini. Pada saat ini, Guanxi Wang datang ke Jian Wuping dengan terengah-engah, berpikir bahwa ia sudah mengejar duel. Melihat bahwa 2 pria di Jian Wuping sedang bertarung dengan pedang mereka tampaknya akan bertarung, Guanxi Wang buru-buru berteriak, tuan muda Landen Sen berhadapan dengan Liu Baimei, dan duel dimulai. Berdiri di lingkaran, Landen Sen melirik Liu Baimei, dan berkata dengan ekspresi dingin, tunggu apa lagi? Ambil tembakan cepat, dan biarkan tuan muda melihat bagaimana putra Raja-Raja Wali. Nama Raja-Raja Wali bukan sesuatu yang bisa dipanggil tuan muda bodoh itu sesuka hati. Wajah Liu Baimei menunjukkan sedikit kekerasan, ia memutuskan untuk menghancurkan tubuh Landen Sen dengan kekuatan magis yang paling indah, dan mengajarkan anak ini prinsip-prinsip kehidupan. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menggambar segel di depannya, dengan teriakan bergemuruh di mulutnya, keajaiban teras ke-6, badai gerhana. Begitu deru jatuh, badai abu-abu besar melonjak dari segel di depan Liu Baimei, dan badai itu bercampur dengan kecemerlangan ekstrim. Kekuatan kehancuran yang mengerikan dapat membuat orang mati rasa. Saya melihat bahwa badai abu-abu tiba-tiba berubah menjadi 100 tornado abu-abu, dimanapun berlalu, langit redup, matahari dan bulan gelap. Seluruh Jian Wuping langsung berubah dari hari ke malam. Ratusan tornado abu-abu merobek udara dan bergegas menuju Landen Sen dari segala arah. Landen Sen mengangkat alisnya, dia layak menjadi putra dari sesepuh agung, Liu Baimei ini benar-benar mampu. Pihak lain tampaknya sangat pandai dalam kekuatan magis angin, badai gerhana Liu Baimei jauh lebih kuat dari keabadian tanah urutan ke-6 biasa. Landen Sen sepenuhnya dapat menggunakan kekuatan magisnya untuk melawan pukulan Liu Baimei, tetapi tubuh fisiknya pasti akan dipukul dan dikacaukan. Untuk menjaga agar sosoknya tetap stabil, Landen Sen hanya menggunakan kekuatan supernatural pertahanannya yang terkuat.
Dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan semburan darah dan meraung, teknik abadi tanah tingkat 7, pakaian batu giok emas. Raungan itu terdengar seperti guntur di telinga, dan darah yang dimuntahkan oleh Landen Sen berubah menjadi sejumlah besar kekuatan spiritual berdarah, yang menembus ke dalam tubuhnya. Segera setelah itu, ia memercikkan cahaya keemasan menyilaukan ke seluruh tubuhnya, banyak rune emas pecah dari daging, darah, tulang, meridian dan bahkan jiwa, dan dengan cepat terkondensasi pada permukaan tubuh untuk membentuk baju besi batu giok emas yang cantik. Momen selanjutnya. Bum bum bum. Ratusan tornado abu-abu hampir menelan Landen Sen, suara siulan keras itu berdebar kencang, dan seluruh Jian Wuping menderu dan bergetar. Huang Mao, anakku, lihat bagaimana kamu melawan. Senyum jijik muncul di wajah Liu Baimei, hanya untuk merasakan bahwa setelah Landen Sen terkena pukulan ini, tubuhnya benar-benar musnah. Tapi adegan yang tidak terduga muncul. Ledakan. Pusat Jian Wuping tiba-tiba meledak dengan cahaya keemasan, yang meledak dan menyebar seperti matahari yang menyala, menyinari ulang Jian Wuping yang semula redup seperti siang hari. Segera setelah tornado abu-abu yang disambar Liu Baimei mengenai cahaya keemasan, itu hancur dan lenyap dalam sekejap. Hanya dalam satu napas, ratusan tornado abu-abu dengan aura yang menakjubkan semuanya tersebar. Landen Sen masih berdiri di tengah Jian Wuping, baju sirah emas di tubuhnya meledak dengan cahaya keemasan, indah dan menyilaukan, lingkaran yang tergambar di bawah kakinya masih utuh dan belum bergerak sedikit pun. Mustahil. Wajah Liu Baimei akhirnya berubah, dan dia mengeluarkan suara yang sangat terkejut. Para beku di antara hadirin, lihat aku dan aku lihat dirimu, dan aku tidak bisa menahan nafas dingin. Apa sihir pertahanan ini, terlalu kuat, kan? Landen Sen bertahan dengan pukulan kuat Liu Baimei, tidak hanya benar-benar utuh, tetapi juga dengan mudah menyelesaikan kekuatan gaibnya, yang bisa disebut keajaiban. Teknik abadi tanah ketujuh. Atau teknik abadi pertahanan murni. Tidak heran kalau tuan muda itu berani, berbicara dengan gila, sebelumnya, jadi dia memiliki kemampuan seperti itu. Sosok Silverstone muncul, dan secercah kejutan muncul di matanya, dan dia terkesan di dalam hatinya. Dibandingkan dengan teknik langit ketujuh teras, itu adalah daerah aliran sungai yang besar, dan kemampuan keduanya hanya terpisah dunia. Ada sangat sedikit pembudidaya langit bumi yang dapat mengolah teknik ketujuh bumi-bumi ketujuh, dan hanya sedikit sekali puncak langit bumi atau pembudidaya bumi-bumi menengah dan akhir dengan pemahaman yang sangat baik dapat melakukan hal ini. Serangan biasa teknik ketujuh tahap pertanahan tanah cukup sulit untuk dipahami dan dipraktekkan, belum lagi teknik ketujuh jenis pertanahan abadi, yang hampir seperti keberadaan bak. Begitu seorang pembudidaya bumi tertentu menguasai seni penatua tingkat 7 yang murni defensif yang dapat terus digunakan dalam pertempuran, ia hampir tak terkalahkan dalam pertarungan dengan pembudidaya bumi lainnya. Bab 3384 Pantong Bis. Kenapa, Putra Raja Lang yang bermartabat, apakah ini satu-satunya keterampilan? Liu Baimei, kamu telah sangat mengecewakan tuan muda ini, mari kita membuat serangan yang layak. Landen Sen berteriak dingin, kata-katanya penuh sarkasme. Jangan marah, dan jika kamu memiliki kemampuan, ambillah pukulan lain. Liu Baimei menjadi marah karena malu, dia tidak percaya pada kejahatan ini lagi, dan segera berubah menjadi tubuhnya, roh sejati tingkat rendah Yu Feng Senying. Meskipun Yu Feng Senying hanya roh sejati tingkat rendah, nenek moyang Liu Baimei pernah dikombinasikan dengan binatang penyihir kuno, dan generasi muda telah mewariskan jejak darah binatang penyihir, dan potensi fisik mereka bahkan lebih kuat daripada roh sejati atas. Tubuh Liu Baimei juga mewarisi darah binatang penyihir itu. Dibandingkan dengan Yu Feng Senying biasa, tubuhnya memiliki variasi yang jelas. Bulu-bulu Yu Feng Senying awalnya hitam, tetapi Liu Baimei berubah menjadi Yu Feng Senying. Rambutnya putih bersih, dengan tanduk ganda emas di kepalanya, dan sayapnya dikelilingi oleh lapisan cahaya, dan napasnya sangat kuat. Teras teknik abadi ketujuh, Kuang Lan. Mata Liu Baimei penuh darah, dan ada teriakan keras di mulutnya. Sayap Yu Feng Senying menyebar, dan bilah angin hitam yang tebal digulung di seluruh tubuh. Orang kulit hitam tak berujung cepat berkumpul untuk membentuk ruang badai besar. Menderita. Membawa badai hitam seperti gelombang laut, Yu Feng Senying berlari ke Landen Sen dengan tsunami dan tanah longsor. Dalam badai, ada bilah angin hitam tak berujung, dan bilah angin itu bertabrakan secara tidak teratur, meletus kekuatan yang menakutkan. Teknik abadi tanah urutan ketujuh ini bernama Kuang Lan, dianggap sebagai kekuatan supranatural fisik terkuat Liu Baimei. Dia tidak percaya serangan terkuatnya tidak bisa mengguncang Landen Sen. Melihat Yu Feng Senying datang dengan angin hitam yang keras, Landen Sen tidak takut, masih berdiri di tengah Jian Wuping, pakaian batu giok emas di tubuhnya meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Momen selanjutnya. Ledakan. Suara berderak berat itu seperti langit runtuh. Badai hitam di langit menelan Landen Sen sepenuhnya, dan bilah angin pria kulit hitam tak berujung berulang kali membombardir tubuh Landen Sen, membuat suara ledakan, bang-bang. Tetapi semua kekuatan ditentang oleh baju zamrud emas di tubuh Landen Sen. Bum bum bum.
Raungan meledak berlanjut untuk waktu yang lama, dan badai hitam yang mengamuk di Jian Wuping akhirnya ditekan oleh cahaya emas yang meledak dari baju zirah emas dan menghilang. Tubuh besar Yu Feng Senying dipasang di depan Landen Sen seperti patung. Tidak peduli bagaimana Liu Baimei bertabrakan, Landen Sen masih berdiri kokoh dan tak bergerak. Para hadirin terkejut, semua murid tercengang dan tidak bisa berkata apa-apa karena terkejut. Semua murid Huang Huaguan berpikir bahwa akan sangat sulit bagi Landen Sen untuk melawan serangan Liu Baimei, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Landen Sen dapat dengan mudah melawan dua serangan Liu Baimei. Seluruh proses itu sangat mudah. Ini kekuatan gaib macam apa ini? Ini sebenarnya bisa mempertahankan teknik abadi ketujuh tuan muda ini. Mata Liu Baimei melebar, dan dia terkejut dengan keringat dingin. Ekspresinya yang angkuh sebelumnya menghilang tanpa jejak, digantikan oleh kengerian yang tak terkatakan dan tak bisa dipercaya. Tapi itu hanya teknik abadi ketujuh setengah hati, dan tentu saja tidak bisa mengguncang pertahanan tuan muda ini. Liu Baimei, yang begitu sombong sebelumnya, tuan muda ini berpikir kau sangat kuat, sekarang sepertinya itu tidak lebih dari itu. Landen Sen mencibir, cukup puas dengan pembelaannya. Teknik abadi urutan ketujuh Liu Baimei lemah, sementara kekuatan magis, Golden Jade Clodes, Landen Sen adalah teknik abadi urutan 7 tingkat puncak, dan ada celah besar di antara keduanya. Untuk menahan tingkat serangan ini sesederhana itu. Kecuali itu adalah master seperti Xuan Ming, bumi abadi tidak bisa mengguncang Landen Sen. Tidak mungkin. Kamu, seorang kultivator di puncak Immortal Peak, dapat menahan pukulan terkuat pemuda ini. Ini benar-benar mustahil. Wajah alis Liu Bai bersahaja. Luar biasa, Landen Sen berdiri dan membiarkannya bertarung, dia bahkan tidak bisa menyentuh lawan. Ini membuat harga diri Liu Baimei sangat frustrasi, dan wajahnya sangat terdistorsi. Ini pukulan terkuat Anda. Haha, jika Anda hanya memiliki kemampuan ini, Anda harus menyerah sesegera mungkin, atau mengubah saya untuk menyerang. Landen Sen mencibir tanpa basa-basi. Jangan terlalu senang. Putraku mengakui bahwa pertahananmu luar biasa, tetapi jangan berpikir bahwa aku tidak bisa berurusan denganmu dengan cara ini. Jika ada jenis, terima pukulan terakhirku. Keengganan intens membangkitkan kemarahan Liu Baimei. Jika Anda kalah dari sampah seseorang, Anda pasti akan menjadi bahan tertawaan di mata semua orang. Liu Baimei tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Teknik abadi tanah ketujuh, pukulan ajaib. Yu Feng Senying berteriak ke langit, menyemburkan seteguk besar darah. Darah esensi itu berubah menjadi sejumlah besar kekuatan spiritual kacau berwarna darah, membungkus seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, Yu Feng Senying diselimuti esensi dan darah mengalir keluar dari langit, seperti tinta tebal, menyebar ke segala arah, dan menggulung angin hitam mengepul, dicampur dengan napas kotor yang menakjubkan. Mengerikan. Dalam sekejap mata, cahaya hitam menutupi seluruh Jian Wuping dan bahkan ratusan mil di sekitarnya, dan daerah sekitarnya langsung berubah dari hari ke malam, tanpa ada jari yang terlihat. Mengaum. Raungan agung datang. Sebuah pusaran awan hitam terbentuk di atas Jian Wuping, dan tanduk ganda emas anak sulung serta tubuh hitam turun dari pusaran itu, yang tampak seperti hantu ular piton. Hantu piton raksasa dikelilingi oleh 9 meter api, dan aura mengerikan menekan dunia, membuat orang berdebar dan takut. Binatang buas hantu. Landen Sen mengangkat kepalanya dan melihat hantu piton muncul di langit yang gelap, tiba-tiba mengangkat alisnya, dan mengenali hantu itu sendiri. Binatang buas hantu ini adalah sejenis binatang penyihir kuno yang hidup di tempat gelap sepanjang tahun, tubuhnya sangat lemah, tetapi bagus dalam serangan roh dan ilusi. Hari ini, binatang hantu pada dasarnya sudah punah, sungguh luar biasa bahwa Liu Baimei dapat memanggil tubuh roh binatang ini. Bahkan, nenek moyang Liu Baimei pernah bergabung dengan binatang buas, dan melahirkan keturunan. Oleh karena itu, darah binatang buas bersirkulasi di tubuh Liu Baimei, dan dia bisa memanggil tubuh roh binatang buas hantu dengan kekuatan esensi dan darah, dan menunjukkan serangan roh yang kuat. Binatang Halloween, telan dia untukku. Liu Bai alis panik, dan dia membuat geraman histeris. Dia tidak peduli dengan identitas dan latar belakang Landen Sen, dan dia tidak peduli apakah pukulan ini akan menyakiti jiwa Landen Sen. Anak ini membuat dirinya tak berwajah hari ini, dan ia harus diizinkan untuk merasakan kekuatannya sendiri. Mengaum. Hantu piton raksasa bergegas turun, membuat raungan sengit dan tirani, dan membuka mulutnya, menelannya ke arah Landen Sen di bawah. Napas binatang buas hantu ini terlalu kejam dan menakutkan, membuat orang gemetar, dan niat membunuh yang mendidih sangat ditekankan ke arah Landen Sen, menakutkan yang tak terlukiskan. Saudaraku Sen, hati-hati. Serangan jiwa ini sangat kuat, tolong biarkan Xianer menolak. Melihat bahwa binatang hantu akan menelan, Lan Xianer, yang telah bersembunyi di tubuhnya, sangat khawatir tentang keselamatan Landen Sen, dan akhirnya tidak bisa menahan diri dan memulai transmisi suara ke arah Landen Sen. Gadis Xianer, saya bisa menghadapi tingkat serangan ini. Jangan keluar, agar tidak diidentifikasi oleh orang luar. Landen Sen Chuanyin menanggapi dengan beberapa kata, dan kemudian menutup matanya seperti seorang biarawan tua memasuki pikiran, dan tangannya diikat.
Sidik jari berbentuk busur terbentuk, mantra yang tidak jelas dilantunkan di mulutnya, dan suara yang dalam dan kuat diucapkan di mulutnya, teknik abadi surgawi, kutukan raja sejati Yi Sheng. Bab 3385 Won The Top Spot. Tiba-tiba, sejumlah besar rune biru misterius dan misterius pecah, melepaskan cahaya biru yang menyilaukan, memancarkan suasana misterius. Tanda biru yang terkondensasi oleh kutukan raja sejati Yi Sheng berlama-lama di sekitar Landen Sen, seperti dinding tembaga yang tidak bisa dihancurkan dan dinding besi, membentuk penutup pelindung jiwa yang kokoh. Momen selanjutnya. Ledakan. Hantu ular sanca raksasa menabrak rune biru yang kental di depan Landen Sen dengan ganas, membuat suara menusuk, ledakan mengerikan seperti petir di langit yang cerah. Serangan roh binatang ajaib ini sangat kuat, dan cahaya tanda biru terkondensasi di permukaan tubuh Landen Sen naik dan berubah menjadi angin puyuh biru, berputar di sekitar Landen Sen dengan kecepatan tinggi, membuat raungan, huhuhu. Hantu piton raksasa menerima perlawanan yang sangat kuat, dan tiba-tiba membeku di udara. Bum bum bum. Angin puyuh biru yang terkondensasi oleh kutukan raja sejati Yi Sheng langsung merobek tubuh roh binatang buas menjadi sejumlah besar luka, dan hantu piton raksasa itu menjerit-jeritan, sepertinya merasakan rasa takut yang kuat. Melihat bahwa tubuh hantu piton raksasa itu akan terkoyak oleh angin puyuh biru misterius yang digulung Landen Sen di sekelilingnya, para biarawan semua saling memandang dengan ngeri. Ini tidak mungkin. Liu Baimei benar-benar tercengang, dan meraung. Phantom Strike adalah pembunuh bayarannya yang super. Dewa ini digunakan untuk berurusan dengan pembudidaya bumi hampir tanpa kerugian. Tubuh roh binatang buas hantu yang kuat bahkan dapat merobek roh pembudidaya bumi. Landen Sen tidak lebih dari seorang kultivator di puncak abadi manusia, bagaimana dia bisa menahan serangan roh yang begitu kuat? Batu perak yang menyaksikan pertempuran di langit sangat mengejutkan, dia tahu bahwa pembudidaya bumi yang sederhana dan sederhana dari Liu Baimei sulit bertahan dari serangan roh binatang ajaib tanpa senjata ajaib pertahanan roh. Angin puyuh biru aneh yang dirilis oleh Landen Sen tidak hanya bisa melawan tubuh roh binatang ajaib, tetapi juga meluncurkan serangan balik terhadapnya, itu luar biasa. Ini belum berakhir. Kejahatan kota Yi Sheng. Landen Sen tiba-tiba membuka matanya, dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan banyak tanda biru. Cahaya yang sangat biru menerangi seluruh Jian Wuping, cantik dan mempesona. Rune biru yang tak terhitung jumlahnya bangkit seperti tornado, dan dengan cepat mengembun menjadi sosok manusia yang tinggi dan kuat. Hantu humanoid terlihat seperti manusia yang kokoh dengan wajah dan pelipis besi. Penampilannya sangat mengagumkan. Seluruh tubuhnya melepaskan udara menakjubkan yang tak terkatakan, yang sangat halus dan dalam, memberi orang perasaan tekanan yang tak terduga. Hantu lelaki besar itu berdiri di atas kepala Landen Sen, mengangkat tangannya yang besar, dan menangkap tubuh roh binatang buas hantu yang rusak berat di antara kilat dan batu api. Mendesis. Huan Mingbis berjuang dalam kepanikan, tetapi tubuhnya tampak tersedot oleh telapak tangan pria besar. Semua perjuangan sia-sia, seperti ular kecil yang dijepit oleh seseorang 7 inci. Diperintahkan ke surga, untuk menekan kejahatan dan mengusir kejahatan. Pria besar Suing mengeluarkan suara rendah, bergetar, dan cahaya biru tak berujung menyembur keluar dari tubuhnya, meledak seperti matahari biru yang membakar. Ledakan. Suara ledakan itu mengguncang bumi, dan cahaya biru menyilaukan menyapu seluruh Jian Wuping, mengusir semua awan hitam dan rumah-rumah hitam. Tubuh roh binatang hantu itu mengeluarkan jeritan yang mengerikan, tubuh itu hancur berkeping-keping oleh cahaya biru, dan akhirnya berubah menjadi asap hitam, menghilang dan hancur. Semburan cahaya biru disertai dengan raungan yang keras, yang memukau tinnitus para biksu Huanghuaguan yang tak terhitung jumlahnya yang menyaksikan pertempuran, dan para murid dengan tingkat kultivasi yang lebih lemah hampir pingsan. Cahaya biru tanpa akhir menelan dan menenggelamkan Liu Baimei, dan kehancuran binatang hantu menyebabkan jiwanya menderita serangan balasan yang kejam. Apa? Liu Baimei membuat jeritan yang menusuk hati, mulut, hidung, dan telinganya mulai memuntahkan banyak darah, kulitnya pucat, dan akhirnya berbusa di mulut dan jatuh ke tanah dan pingsan. Yi Sheng Zhengsai yang baru saja dilemparkan Landen Sen adalah tingkat kedua dari kekuatan magis dari kutukan Raja Sejati Yi Sheng, yang dapat menekan hal-hal jahat dan serangan balik. Tubuh roh binatang hantu yang dipanggil oleh Liu Baimei terhubung dengan rohnya. Landen Sen membunuh tubuh roh binatang hantu itu, dan roh Liu Baimei juga menderita kerusakan. Meskipun tidak fatal, itu juga bisa membuatnya pingsan untuk waktu yang lama. Setelah cahaya biru terkondensasi, Jian Wuping yang mengepul kembali ke penampilan aslinya, langit cerah dan matahari bersinar terang. Liu Baimei jatuh di depan Landen Sen, ki orifisis memancar darah, benar-benar kehilangan kesadaran, tampaknya roh telah terluka parah, dan tidak ada lagi kekuatan tempur. Dan Landen Sen, yang masih berdiri di lingkaran yang tergambar di bawah kakinya, tidak bergerak setengah jarak dari awal hingga selesai. Para penonton terdiam, dan semua murid Huanghuaguan yang menyaksikan pertempuran menyaksikan pemandangan ini dengan mata ngeri, dan ada lautan badai di hati mereka, dan mereka tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Tidak ada yang mengira itu akan berakhir seperti ini.
Liu Baimei sebelumnya sesumbar bahwa dia pergi ke Haikou, dan Landen Shen harus selamat dari 3 langkahnya sebelum dia mengakui bahwa Landen Shen adalah lawannya. Tanpa diduga, setelah 3 gerakan, Landen Shen tidak melakukan apapun, sebaliknya, Liu Baimei tidak bisa menahan diri dan jatuh. Sungguh ironi yang luar biasa. Landen Shen mengalahkan Liu Baimei bahkan sebelum dia menembak. Kekuatan ini sudah cukup kuat untuk membuat kulit kepala Anda mati rasa. Semua murid Huang Huaguan yang menonton pertempuran agak bingung. Setelah waktu yang lama, para murid Huang Huaguan yang menyaksikan pertempuran berdiskusi satu sama lain. Paman Liu begitu mengesankan sekarang, mengapa dia jatuh sekaligus? Serangan jiwa yang dilakukan oleh Paman Liu dihancurkan oleh Tuan Muda dan menderita serangan balik, yang sebenarnya merusak jiwanya. Itu sebabnya dia tidak sadar. Tes Gading, Tuan Muda terlalu supernatural. Serangan dan pertahanan sudah begitu kuat, pertahanan roh bahkan lebih tak terduga, dan tubuh fisik juga kuat dan keterlaluan. Tidak ada kekurangan. Saya kira basis budidaya Tuan Muda telah mencapai tahap akhir dari bumi abadi atau bahkan puncak bumi abadi, jika tidak, bagaimana bisa begitu kuat? Bahkan Sis Huliu bukan lawan dari Tuan Muda. Kurasa begitu. Tidak peduli apa, Tuan Muda itu sangat kuat, bagi kita Huang Huaguan, itu menguntungkan dan tidak berbahaya. Semua murid berbicara secara emosional, dan pemandangannya panas. Silverstone, yang telah menyaksikan pertempuran secara diam-diam dari awal hingga akhir, juga terkesan oleh kekuatan tempur tirani Landen Shen. Bahkan jika dia adalah dirinya sendiri, dia mungkin tidak bisa menghancurkan pertahanan Landen Shen. Seorang kultivator di puncak keabadian, dapatkah dia benar-benar memiliki kemampuan yang menakutkan? Sekarang biarkan murid-murid lain, bahkan Yinsi mulai meragukan tingkat kultivasi sejati Landen Shen. Manajer Wang, saatnya mengumumkan hasilnya. Landen Shen berdiri dan berteriak pada Guanxi, yang terpana. Guanxi segera kembali ke akal sehatnya. Melihat Liu Baimei terluka parah dan pingsan dan tidak sadarkan diri, dia mengumumkan dengan keras, Liu Baimei telah kehilangan kemampuan untuk bertarung. Pemenang permainan ini adalah Tuan Muda Landen Shen. Selamat, Tuan Muda memenangkan tempat teratas dalam daftar. Sedikit. Kalimat ini benar-benar memicu suasana tempat kejadian. Selamat, Tuan Muda memenangkan posisi teratas. Para penonton Huang Hua bersorak serempak, tanpa sadar, Landen Shen telah menjadi objek pemujaan mereka. Melihat antusiasme yang tinggi terhadap para biarawan di antara hadirin, Landen Shen juga berpura-pura mengatakan beberapa ucapan sopan, semua orang, murid-murid Huang Huaguan, Tuan Muda ini baru kembali ke Huang Huaguan belum lama ini. Kali ini saya menantang peringkat untuk murid-murid Huang Huaguan. Tinggalkan kesan yang baik, biarkan semua orang mengenal saya, dan saya ingin meminta saran semua orang di masa depan.